Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين إخواني رحمني رحمكم الله. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Sultan Mahmud rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf kepada rekan-rekan, terutama bapak-bapak, orang-orang tua, karena posisi kami di atas. Tapi insyaallah mungkin lebih nyaman buat kita untuk bisa bermuajahah. Dan kedua, kami mengingatkan kepada kita semua sebelum kita memulai pembahasan, mengingat kita berada di masjid untuk jangan lupa niat i'tikaf. Karena i'tikaf di luar Ramadan begitu besar pahalanya, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, alhamdulillah suatu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang telah kita harapkan, kita minta kepada Allah dari 2 bulan yang lewat. Dari semenjak datang bulan Rajab, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita baca itu Pak dulu dari awal bulan Rajab, dan sebelum kita beliau Rasulullah telah memulainya. Kalau kita baca itu doa Pak, mungkin sekedar mengikuti ittiba bin Nabi, tanpa ada rasa apa yang kita rasakan dari doa tersebut. Berbeda dengan Rasulullah, berbeda dengan mereka para aulia, para salihin, para ulama yang ketika mereka meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban itu benar-benar minta kepada Allah. Dan ketika mereka mengatakan wa ballighna Ramadan, itu dibarengi dengan rasa rindu yang hebat Bapak. Kalau kita jujur maaf Pak, sampai hari terakhir Sya'ban kemarin tidak ada rasa nikmat pengen ketemu Ramadan, mungkin tidak ada pada diri kita. Bahkan ketika menunggu detik-detik penentuan isbat apakah hari kemarin itu puasa atau belum, ada yang masih berharap kaget bela bulan Ramadan. Tapi beda dengan orang-orang soleh. Dan huwa Rasulullah SAW yang paling tahu tentang hakikat keagungan Ramadan, mengajarkan kita, dan beliau mengharap benar-benar bertemu dengan Ramadan itu. Beliau panjatkan doa dari awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita pun meminta seperti itu. Walhamdulillah, semalam telah kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Allahumma kama adraktana Ramadan fa'inna 'ala siyam wa qiyam wa tilawatil Qur'an wa ihya'is sunan wahfadna ya rabbana minadz dzunub wal atham. Ikhwani rahimani rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh berkah, di mukaddimah pertama majelis kita zuhur di masjid yang mulia ini, kami ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini cukup panjang. Sebagian dari hadis ini isinya mungkin sering kita dengar karena diucapkan juga oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, atau boleh jadi diambil oleh sebagian ulama sebagian daripada isi hadis yang cukup panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Bapak hadirin rahimakumullah datang kepada kita lewat sahabat yang mulia Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau menceritakan tentang pengalaman beliau ketika hidup bersama Rasulullah, tepatnya di hari terakhir bulan Sya'ban.
hari terakhir bulan Sya'ban seperti kita kemarin, kita sudah bisa memastikan kalau tadi malam itu 1 Ramadan, karena Sya'ban 30 hari. Sayyidina Salman bercerita kepada kita tentang suatu saat yang beliau terkenang, dan ini dia berbagi kepada kita tentang apa yang beliau dengar dari Rasulullah. Beliau berkata, an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan kemuliaan sahabat, Pak. Kita sering dengar seperti ini. Sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, atau seperti ini, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan, Pak, kalau kita dengar yang paham arti, yang tidak paham mungkin agak sedikit lebih sulit. Kadang sekedar lewat begitu saja, padahal suatu hal yang sangat luar biasa. Ketika seorang sahabat Rasulullah mengatakan kepada kita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat cerita, Pak, aku melihat Rasulullah. Kita mencari kemuliaan mata, Pak, dengan cara lihat Quran. Tapi mereka sahabat Rasulullah, mungkin zaman mereka belum banyak tulisan Quran itu. Tulisan Quran sulit mereka dapatkan. Kalaupun didapatkan, kebanyakan di hati-hati mereka dengan mereka hafalkan, atau di pelepah kurma, mungkin di tulang belulang atau di kulit hewan. Tapi mereka mendapatkan yang lebih hebat dari kita, Pak. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah, kata mereka. Yang mana aulia salihin yang hidup di zaman kita, sebelum kita, dan yang akan setelah kita pun semua berharap bisa memandang Rasulullah. Tapi mereka sahabat Nabi mendapatkan itu. Dan ini sering kita dapatkan. Mereka mengatakan ra'aitu Rasulullah. Berarti alangkah mulia mata mereka, Pak. Alangkah mulianya mata mereka memandang sosok agung Rasulullah. Belum lagi kadang kita dengar mereka mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza. Aku mendengar Rasulullah berucap ini, kata beliau. Wallah, alangkah mulia telinga mereka, Pak, mendengar suara agung Rasulullah. Kita kalau terkenang di sini mungkin ada bapak-bapak yang sudah puluhan tahun di Masjid Agung, berpuluh kiai pernah masuk sini, berpuluh habaib pernah masuk di sini, sempat bercerita, oh dulu aku nyengok kiai dulu waktu mas naik mimbar ini. Itu suatu kenangan yang begitu mulia buat kita, Pak. Aku pernah dengar dulu kiai fulan ngomong macam ini, habib fulan pernah ngomong macam ini. Aku dengar itu. Telinga kita mulia luar biasa. Nah, ini mereka sahabat Rasulullah mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Rasulullah. Luar biasa keagungan itu mereka dapatkan para sahabat Rasulullah. Dan di sini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita khatabana Rasulullah. Artinya kami sedang duduk bersama seperti ini, Pak. Rasulullah menyampaikan khutbah, menyampaikan tausiahnya, memberikan bimbingan kepada mereka para sahabat Rasulullah. Ini kejadian di akhir bulan Sya'ban menjelang masuk Ramadan. Rasul mengatakan kepada mereka para sahabat, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, kata Salman Al-Farisi. Faqala ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azim mubarak. Wahai manusia, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh berkah. Ini Rasulullah yang ngomong, Pak. Bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatan khairun min alf syahr. Yang mana bulan tersebut di dalamnya ada satu malam yang lebih afdal, lebih agung daripada ibadah 1000 bulan. Kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma adrikna Lailatul Qadar wa'adzim lana fiha al-ajr. Mudah-mudahan Allah tidak harapkan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah mengatakan, ja'alallah siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allah jadikan di bulan Ramadan itu puasa di siang harinya hukumnya wajib. Puasa di siang hari hukumnya wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat wajib puasa. Yang tidak memenuhi syarat wajib puasa tentu tidak wajib bagi mereka. Apa itu syarat wajib puasa? Islam, berakal, baligh.
Ini disebut mukallaf. Islam, berakal, baligh. Kemudian sehat. Kemudian mampu. Lalu mukim. Mukim. Orang tak sehat tak wajib puasa walaupun dia mukallaf. Orang yang tak mampu, sehat pak tapi tak mampu, seperti siapa? Orang-orang yang sudah tua. Kita punya yai, kita punya kakek, umur sudah 89, 90 lebih, badan sehat, dalam arti kita sehat pun tua. Tapi untuk puasa mereka tak mampu, tak wajib puasa buat mereka. Termasuk juga perempuan yang sehat, tapi dia sedang menyusui, tak mampu dia kalau sambil puasa sambil menyusui, boleh jadi dia tak puasa. Atau perempuan yang sedang hamil, sehat dia badannya, tapi dalam keadaan puasa dia tak mampu untuk menjalankannya. Kemudian mukim, bagi orang yang mukim, musafir tidak wajib puasa. Tapi tolong maaf, di sini kami tidak akan bahas masalah hukum fikih mengenai musafir, tapi tolong diperhatikan. Kita tahu hukum jangan sekadar kulitnya, tapi pahami dalamnya. Banyak kita tahu tentang hukum kalau musafir boleh tidak puasa, tapi syaratnya apa, hukumnya mana dia tidak tahu. Ini kami pernah dapatkan dan banyak orang seperti itu pak. Bahkan kita pernah dapatkan salah satu jamaah kita tu jamaah yang hobi pergi dakwah. Hobi dakwah, jamaah tabligh. Cantik masya-Allah. Kita bangga ada orang-orang seperti itu. Tapi sayang kalau kita ibadah, kita dakwah tanpa ilmu, itu disayangkan. Nah, salah seorang di antara mereka alhamdulillah galak duduk di majelis. Lalu selesai majelis, kami hari itu di majelis kami hari Kamis siang di Pasar Perumnas, Pak. Selesai majelis dia pamitan, "Beb, permisi kami. Besok nak berangkat ke Lampung." Besok nak berangkat ke Lampung. Masya Allah jana, ada khurut ke sana? Iya beb, Masya Allah. Kapan nanti nak jalan? Besok naik kereta pagi, kata dia. Dengar dia ngomong besok naik kereta pagi, saya terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya, ngapa beb? Kamu nak berangkat ke Lampung, berangkat besok naik kereta pagi. Jumatan kamu di mana? Jawabannya simpel, dia punya ilmu, cuma kulitnya. Kan musafir boleh tak salat Jumat beb? Ini orang tahu judul kulit ilmu, musafir boleh tak salat Jumat, tapi hukum membolehkan itu bagaimana? Syaratnya apa? Nah, sama seperti orang boleh untuk tidak puasa ketika musafir. Benar, orang boleh tak puasa ketika dia musafir, tapi syaratnya apa? Perlu dipelajari. Jangan cuma tahu kok kulitnya baik. Itu nanti dalam pembahasan ilmu fikih luas dibahas. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah, itu syarat sahnya. Syarat wajib puasa. Nanti ada lagi syarat sahnya puasa. Kita lanjut pembacaan hadis ini. Rasul mengatakan, ja'alallah, Allah jadikan di siang hari wajib hukumnya puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi syarat sahnya, syarat wajib puasa. Yang tidak memenuhi syarat wajib, tidak wajib puasa. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan bangun malam harinya, menghidupkan malam harinya dengan ibadah, itu disunnahkan. Nah, di sini saya nanti insyaallah kalau ada waktu akan saya sampaikan Pak, fadilah kemuliaan ibadah terutama solat di malam hari di bulan puasa itu luar biasa. Kita sedih, kita sayangkan sebagian ikhwan kita lebih demen solat jumlah sedikit di bulan puasa di malam hari ketimbang ngejar jumlah banyak. Padahal ada berpuluh hadis Rasulullah yang menghimbau kita untuk memperbanyak ibadah di bulan puasa, terutama solat di malam hari bulan puasa. InsyaAllah ada waktu kita sampaikan hadisnya. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, man taqarraba fihi bihaslatin minal khair kana kaman addal faridah. Ini salah satu lagi fadailnya. Rasul mengatakan secara umum ini, siapa yang menjalankan suatu perkara sunnah di bulan Ramadan, maka Allah berikan baginya ganjaran pahala wajib. Kira-kira kalau orang yang punya hati terang, pikiran cerdas Pak, berpikir dia macam kita kalau sudah hitungan dunia, cari untung besar mak mana modal kecil. Nah, ini Allah berikan di bulan Ramadan ikhwani. Begawailah kamu sunnah, kunjuk upah wajib, kata Allah. Maaf, pekerja yang honorer sama pekerja yang sudah jadi pekerja tetap, beda gajinya Pak. Ini datang bulan, kepala kantor mengatakan hari ini bulan ini kamu wahai honorer, begawailah kamu kunjuk gaji seperti wong yang sudah pekerja tetap. Kira-kira nak malas-malasan tinggal kenya gawe apa digawe kenya? Pasti digawe kenya Pak. Sekarang pahala sunnah
Qobliyah yang kita lakukan dengan salat zuhur yang kita lakukan, ada yang melakukan 4 rakaat sunnah qobliyatul zuhur, memang ada riwayatnya. 2 rakaat juga ada riwayatnya. 4 rakaat sama Pak bentuknya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat salat zuhur. Tapi nilai pahala beda di sisi Allah. Kalau kita umpamakan itu salat sunnah tadi diganjar oleh Allah 4 rakaat itu dengan pahala 1000 pahala, maka dipastikan yang wajib itu lebih tinggi nilainya. Anggaplah 10.000. Maka hari ini beda dengan bapak yang kemarin rajin sholat di sini. Bapak kemarin rajin sholat di Masjid Agung, qobliyatul zuhur 4 rakaat, dapat berapa kemarin? Dapat 1000 pahala. Sholat zuhur dapat 10.000. Tapi hari ini wallah beda. Sholat sunnah yang kita lakukan 10.000 insya Allah. Sholat wajib, apa kabar? Rasul mengatakan untuk yang sunnah seperti tadi, kaman adda waman addal faridah fihi kana kaman adda 70 faridah fima siwah. Dan siapa yang menjalankan perkara yang wajib di bulan Ramadan, salat zuhur katakanlah, maka Allah berikan baginya ganjaran lipat ganda sampai 70 kali lipat. Itu Nabi belum bicara tentang salat berjamaah. Tinggal kita kali lagi 27 kali lipat kali 70. Belum lagi maki siwak. Ini siwak ada khilaf ulama, menggunakan siwak sunnah ketika solat. Rak'atain bisiwak khairun min sab'in raka'ah bighairi siwak. Menggunakan solat sebelum solat. Saya sayangkan banyak saya dapatkan imam-imam solat tidak perhatian dengan ini. Ini kita bicara di luar puasa. Dalam puasa ada hukum tersendiri. Kalau imam tidak belogo dengan sunnah Rasulullah, tidak pantas jadi imam itu bang Pak. Dia imam itu pemimpin, jadi contoh sunnah Nabi dikerjakan. Ini berapa banyak nanti sholat tarawih Pak, imam sholat sunnah Nabi, doa iftitah dilepas sama dia. Entah ngejar rakaat, entah ngejar cepat, entah ngejar Quran yang dibaca, wallahu a'lam. Doa iftitah itu sunnah Rasulullah. Dalam doa iftitah yang kita baca dalam mazhab Syafi'i itu dua doa iftitah Pak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Titik. Sampai situ sudah doa iftitah itu. Dalam satu riwayat yang terpisah datang dari sahabat Rasulullah. Satu lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ila akhir. Digabungkan oleh Imam Syafi'i, maka kita jalankan keduanya ini. Ini perlu kita tahu, bukan sikap doa itu. Dua. Banyak lagi doa iftitah itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta masyriq maghrib. Itu tidak dipakai oleh Syafi'i, dipakai oleh mazhab yang lain. Silahkan kita orang Syafi'i boleh juga pakai itu. Nah, jangan ditinggalkan, ini sunnah Rasulullah. Walau pendek jadilah ambil Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asilah, jadilah, jangan sunnah itu ditinggalkan. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullah. Siapa yang menjalankan yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, siwak tadi sunnah. Khilaf ulama, ada yang mengatakan sunnah sampai zuhur, masuk zuhur stop, tidak usah lagi pakai siwak. Alasannya subhanallah, alasannya unik Pak. Apa alasannya? Karena kalau kita pakai siwak, kaget bau mulut kita hilang. Subhanallah. Jadi bau mulut orang puasa ini dijaga, jangan hilang. Makanya pakai sikat gigi juga nanti ada hukumnya sama seperti siwak. Kalau sikat gigi tanpa pasta gigi, sekedar sikat gigi baik, ada kita ini ketakutan bau mulut. Padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya la'ub sha'im atyab indallah minan rihatil misik. Bau mulutnya wong yang puasa itu di sisi Allah lebih cinda, lebih harum daripada bau minyak wangi misik. Makanya ulama yang mengatakan makruh maki setelah zuhur, ngapa bisa menghilangkan bau mulut katanya. Subhanallah. Kalau di luar puasa bau mulut kita jauhi, tapi di bulan puasa jangan kita bingung kalau ada bau mulut. Tapi bau mulut ini Pak insyaallah tidak akan parah kalau Bapak rajin baca Quran, kalau kita rajin berzikir kepada Allah. Yang bau mulut itu kalau banyak tidur atau diam tanpa berzikir atau baca Quran. Baik, ikhwan rahimakumullah. Nah, untuk siwak ada pula yang berpendapat Imam Nawawi, Imam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan sampai maghrib tidak dimakruhkan, sunnah pakai siwak. Imam Nawawi beralasan apa? Karena fadilahnya luar biasa. Rak'atain bisiwak khairun min 70 rakaat bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dengan itu dia berpatokan tetap pakai sampai maghrib boleh. Lalu muncul kelompok yang tengah mengatakan dua pendapat ini kita pakai tetap tengah sampai asar kata mereka.
Silakan. Kita nak pakai sampai zuhur silakan, sampai asar silakan, sampai dekat maghrib pun kita bersiwak boleh. Semua ada landasan yang boleh kita pegang dari pendapat para ulama. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu Rasul menyambung lagi di sini, Pak. Kaman adda sab'ina faridah fi ma siwah wa huwa syahrus sabr. Bulan puasa ini bulan sabar. Nak sabar gitu, Pak. Banyak yang dibolehkan Allah, kita tak dibolehkan. Bahkan bapak kita makan minum yang tadinya halal kita tak boleh. Melihat bini kita dewek dengan syahwat tak boleh, padahal sudah halal itu sebetulnya. Melihat memandang makanan-makanan yang lezat itu bisa juga menjadikan sesuatu yang makruh. Nah, yang halal kita mampu, Pak, subhanallah. Yang halal, sebelumnya halal makan minum contohnya, dilarang oleh Allah di bulan puasa kita bisa nahan diri. Tapi sesuatu yang sudah jelas-jelas diharamkan Allah, kadang-kadang kita tak mampu menahan diri kita. Di bulan puasa masih banyak kita melihat apa yang diharapkan oleh Allah. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah. Wa huwa syahrus sabar. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini bulan sabar. Was sabru thawabuhul jannah. Dan sabar itu pahalanya, ganjarannya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul muwasah wa syahru yuzadu fihi rizqil mu'min fihi. Bulan puasa bulan kasih sayang. Bulan kita saling memperhatikan dulur kawan kita. Memang ini yang kita rasakan sekarang, Pak. Wong berbagi rezeki. Bahkan Rasul menyambung di sini wa yuzatu wa syahru yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan di mana seorang mukmin akan bertambah rezekinya diberikan Allah. Rezeki seorang mukmin akan bertambah. Yakin ke ini, Pak? Bahkan banyak orang yang punya keyakinan yang hebat. Dia nyari rezeki, Pak. Ini saya dapatkan masih ada beberapa orang di Palembang yang saya kenal, yang belum saya tahu, itu mungkin lebih banyak lagi. Buka warung makan, Pak, restoran. Rami, Masya Allah, restorannya. Dari jam 10 orang sudah mulai datang. Jam 2 paling lama lebar. Tapi bulan puasa dia tutup. Kalau dia nak kocing-kocingan, buka pacak, Pak, pasang beber barangkali. Na'udzubillah min dzalik. Tak mau ditutup. Tapi tak jualan bukuan, Bek. Kalau kami jualan bukuan, Bek, lepas terawih kami katanya. Kalau kami jualan bukuan, ngelurui uang bukuan, kami dapat untung dunia, terawih kami loyo katanya. Jadi tutup. Kami sudah ada sistem dewek katanya, 11 untuk 1. 11 bulan kami bergebuk nyari rezeki, sebulan kami tutup untuk 11 itu untuk 1 bulan. Ini perlu kita contoh, Pak. Nah, wong yang macam ini tidak takut dia rezekinya hilang. Walaupun dia sudah bikin seperti tadi, 11 bulan dia nyilangi untuk sebulan puasa, ternyata di luar itu dia tetap dapat rezeki banyak diberikan Allah. Karena Rasul sudah menjanjikan di sini. Wa syahru yuzadu rizqil mu'min. Bulan bertambahnya rezeki mukmin. Banyak juga orang berizki, Pak, tak pernah jualan. Ini kan kebalikannya. Ya, biasa ke masjid jadi jarang ke masjid. Ngubah rezeki. Padahal Rasul sudah menjanjikan rezeki itu bertambah di bulan Ramadan. Semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan dekatkan rezeki kepada kita. Sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Itu janji Allah. Perbanyak ibadah. Semakin kita melupakan dunia sesaat di bulan Ramadan untuk ibadah, maka pastikan Allah tidak akan lupa. Allah akan datangkan rezeki itu kepada kita.